Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1611 sampai tahun 1614. Untuk kultivasi Kevin Ye saat ini, sangat mudah untuk menemukan seseorang di tahap awal dinasti di Yuan. Terutama, orang ini masih terluka parah. Di bawah bayang-bayang kengerian Kevin Ye, dia tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, Kevin Ye sama sekali tidak terburu-buru. Dibandingkan dengan orang tua yang terluka parah dan melarikan diri, Kevin Ye lebih memperhatikan ular di depannya. Kita harus tahu bahwa meskipun api kekacauan dari kekuatan kekacauan Kevin Ye murni dan memiliki efek menempa tubuh, api kekacauan itu sangat hebat dan lambat. Ketika air mata kristal jatuh, seluruh tubuh ular Teng mulai berubah. Tubuh besar aslinya perlahan menyusut, dan kulit ular yang terus berayun mulai rontok, dan otot-otot salju yang jernih di dalam kulit ular mulai muncul perlahan. Kepala ular besar itu juga memunculkan wajah manusia. Wajah yang halus itu tampak seperti kota yang indah tanpa cacat. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda berusia 18 tahun keluar dari kulit ular. Wanita itu anggun dan cantik, yang tidak kalah dari orang-orang Lin Sailing milik Mia Fang. Dia baru saja berubah menjadi sosok, dan tubuh wanita itu sangat merah, dan setengahnya tidak tertutup. Melihat wanita cantik itu setelah berubah, Kevin Ye tidak memiliki setengah kecabulan yang tidak senonoh di matanya, tetapi dia berkata dengan sangat jelas, ada kelahiran kembali setelah nirwana. Tetapi Mia Fang dan yang lainnya terkejut, seorang gadis adalah seorang gadis. Jelas, Mia Fang dan yang lainnya tidak berpikir bahwa ular Teng adalah ular betina, tetapi tentu saja, tidak ada yang akan memperhatikannya dengan saksama. Sementara Mia Fang dan yang lainnya terkejut, Lin Sailing di satu sisi dengan bodoh menatap ular itu setelah berubah dan berkata, Keli, perpisahan, kamu, apakah kamu sudah menemukan penampilannya seperti seseorang. Setelah Lin Sailing mengatakan ini, Mia Fang dan yang lainnya juga mendapat ide. Lana Qin berkata lebih belak-belakan, Zheng Qianrou, penampilannya terlalu mirip dengan Zheng Qianrou. Agak mirip seperti itu. Kevin Ye menyadarinya saat itu, tetapi dia tidak merasa aneh tentang hal itu. Dia hanya berkata, dia menandatangani kontrak darah kuno dengan Niu Niu di depan, dan berubah menjadi yang terakhir. Secara alami, penampilannya berubah sesuai dengan bentuk hati tuannya. Ini tidak biasa. Setelah Kevin Ye berkata demikian, Lin Sailing dan yang lainnya juga mengangguk. Kevin Ye melihat ular yang berbentuk manusia itu, lalu melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Segera, sepotong sutra dan satin tipis diletakkan di tubuh ular itu. Dan sekarang ular Teng juga mulai membuka matanya perlahan. Namun, hal pertama yang dia buka matanya bukanlah melihat tubuhnya setelah transformasinya. Matanya menatap langsung ke Kevin Ye. Tubuh yang melayang, ular Teng itu langsung menerjang tubuh Kevin Ye, lalu berlutut dan bersujud, terima kasih telah membangun kembali kebaikanmu. Setelah itu, ular itu bersujud kepada Niu Niu 3 kali, lihat tuan. Bab 1612. Pemandangan aneh di Gua Naga benar-benar menggemparkan daerah setempat dan seluruh wilayah timur. Bagaimanapun, pemandangan ajaib ini tidak dilihat oleh satu atau dua orang, tetapi oleh ratusan orang. Selain itu, kemacetan es yang tiba-tiba di Huangguoshu hari itu juga sangat aneh dan tidak biasa. Saat ini, di tempat yang sepi, jalan-jalan dan gang-gang membicarakan tentang perubahan menakjubkan di Gua Naga Huangguoshu. Bagaimanapun, banyak wisatawan telah menyaksikan keberadaan monster. Terlebih lagi, yang memiliki hidung dan mata dikatakan. Terutama melalui deskripsi para wisatawan ini, gambaran ular yang melompat menjadi jelas dan nyata. Sulit untuk menutup mulut orang bahkan jika itu di bawah tanah. Segel kata Sandi, tetapi itu tetap tidak berpengaruh. Huangguoshu harus menunggu penyelidikan lebih lanjut. Tentu saja, situasi abnormal yang ditunjukkan di Gua Naga secara alami telah mengejutkan ibu kota kekaisaran saat ini. Pada saat yang sama, itu juga mengejutkan pedang biru yang baru saja kembali ke ibu kota kekaisaran. Begitu, ada monster. Ada monster. Mereka ada di Gua Naga. Dia ada di Gua Naga. Tuan Zhang, monster macam apa yang Anda maksud? Dia seperti ular piton besar, panjangnya lebih dari 10 meter. Dia juga memiliki sepasang sayap yang sangat besar. Dia membuka mulutnya seolah-olah dia bisa menelan puncak gunung. Itu mengerikan. Itu mengerikan. Tuan Zhang, apakah Anda memiliki detail yang berbeda tentang monster ini, dan bagaimana Anda melarikan diri dari Gua Shenlong? Saya tidak tahu. Saya hanya mendapat mata hitam, dan kemudian keluar dari gua. Saat ini, ada video seperti itu diproyeksi TV di markas besar pedang biru dan ruang konferensi. Jelas, ini adalah video wawancara lokal Huangguoshu. Video tersebut telah diletakkan di sini, dan Charlie Qin akan memotong video tersebut.
Dengan teriakan panjang, Charlie Qin berkata, "Saudara-saudara, ini adalah berita yang baru saja dikirim dari Suning. Dikatakan bahwa ada monster di Gua Shenlong di area pemandangan Huangguoshu. Departemen berikut secara langsung menyampaikan masalah ini. Bagaimana menurut Anda?" Pedang Biru yang dipimpin oleh Charlie Qin tidak sama dengan departemen lain. Itu adalah organisasi yang secara khusus bertanggung jawab untuk menangani peristiwa supernatural di timur dan dunia luar, juga dikenal sebagai tim penegakan hukum kekuatan timur. Hal-hal seperti Huangguoshu yang muncul sebagai monster secara alami akan jatuh di kepala pedang biru, dan membiarkan pedang biru bertanggung jawab untuk menanganinya. Charlie Qin juga terbiasa dengan hal itu. Namun, yang tidak diketahui Charlie Qin adalah bahwa itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Itu bukan kasus yang berdiri sendiri. Hal-hal dan orang-orang yang terlibat di dalamnya cukup rumit, tidak jelas apakah hanya monster yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Di ruang konferensi saat ini, Shen Ying, Nalan Qinger, Fang Jinlei, Lang Ya, dan Yang Jun semuanya hadir. Mereka adalah anggota tulang punggung pedang biru yang paling menonjol. Selain Nalan Gongyu, Howard Zhang, dan Michael Liu, semua anggota elit pedang biru ada di sini. Mengenai insiden serangan monster yang tiba-tiba ini, Fang Jinlei agak ceroboh. Dia tertawa dan memimpin dengan berkata, "Bos, monster ini telah ada setiap tahun. Itu bukan hal yang aneh. Sekarang, kebenaran masalah ini belum dipastikan. Apakah kita perlu pedang biru untuk menangani hal seperti itu?" Menurut pendapat Fang Jinlei, agak merepotkan untuk melaporkan hal-hal seperti itu kepada pedang biru. Charlie Qinzi tidak begitu setuju dengan sudut pandang Fang Jinlei. Dia menatap Fang Jinlei dengan dingin dan berkata, "Ini pada dasarnya adalah hal yang nyata, karena bukan hanya satu orang yang melihat monster itu, tetapi semua orang yang keluar dari Gua Naga melihat monster itu. Dan dikatakan bahwa Huangguoshu dibekukan oleh kekuatan aneh dalam 10 menit itu, bahkan air terjun besar pun membeku. Hal-hal seperti itu." Mendengarkan kata-kata Charlie Qin, Yang Jun di samping segera mengerutkan kening. Charlie Qin menganggukkan kepalanya dan berkata, "Seekor monster, bahkan jika itu yang dilihat oleh para turis ini, dia paling-paling adalah monster yang belum berlatih. Setan ular semacam ini mungkin telah berlatih di gua selama 100 tahun atau bahkan ratusan tahun, tetapi sebagai anggota pedang biru, Anda harus tahu bahwa klan iblis yang tidak terdefinisi ini tidak memiliki banyak kekuatan. Dengan iblis ular, dia tidak memiliki kekuatan untuk membekukan seluruh Huangguoshu." Bersamaan dengan kata-kata Charlie Qin, gigi serigala mengeluarkan desisan dingin, "Bos, apakah maksud Anda seseorang telah membangkitkan iblis ular ini?" Charlie Qin menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ada kemungkinan seperti itu, tetapi belum bisa dipastikan." Setelah itu, Charlie Qin berkata kepada Nalan Qinger di satu sisi, "Qinger, tolong bantu aku mencari tahu keluarga macam apa yang ada di generasi Suning, dan menurut Tuan Zhang, kamu bisa melihat seperti apa iblis ular itu." Nalan Qinger dengan cepat membuka komputernya dan mulai menganalisis data. Setelah setengah dering, Nalan Qinger berkata, "Kapten, menurut data di basis data kami, tidak ada keluarga penjaga gerbang yang kuat di dekat Suning. Jika ada, itu adalah keluarga kecil, keluarga Jiang. Jiang Tianan, keluarga dari keluarga Jiang, memiliki pengaruh lokal. Namun, menurut data, orang ini paling banyak adalah seorang pejuang di alam naga dan gajah. Tidak ada alasan untuk memberi makan iblis ular seperti itu, dan dia tidak memiliki kekuatan seperti itu." Charlie Qin mendengarkan ekspresi di wajahnya menjadi aneh. Bagaimana dengan monster itu? Apa asal-usul monster itu? Charlie Qin terus bertanya. Menurut deskripsi Tuan Zhang, ular iblis itu seharusnya paling mirip ular Teng, peninggalan zaman kuno. Ular. Charlie Qin tiba-tiba sedikit bingung. Dan jangan bilang itu Charlie Qin. Bahkan orang-orang yang hadir pun bingung. Mengetahui bahwa hal semacam ini tertinggal di zaman kuno hanyalah omong kosong. Jika Anda benar-benar menemukannya, sungguh beruntung untuk membeli tiket lotre. Lagi pula, hampir semua spesies di era itu telah punah sekarang. Bagaimana mereka masih bisa ada di dunia ini? Aneh, sangat aneh. Charlie Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tak lama kemudian, Charlie Qin bertanya lagi, apakah ada yang aneh terjadi pada Suning baru-baru ini? Jelas, Charlie Qin, yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa mencari petunjuk dari petunjuk-petunjuk itu. Meskipun sebagian besar petunjuk ini mungkin tidak berguna, bagaimana Anda bisa tahu bahwa tidak ada yang Anda inginkan tanpa meminta jawaban yang jelas? Mendengar kata-kata Charlie Qin, Nalan Qinger mulai mengetik lagi di keyboard. Setelah beberapa saat, Nalan Qinger berkata, "Kapten, sepertinya tidak ada yang aneh dengan Suning akhir-akhir ini. Selain banyak laporan orang hilang, orang-orang yang hilang ini semuanya adalah wanita." Kata-kata Nalan Qinger sekali lagi membuat Charlie Qin merasakan otak penuh lingkaran itu. Keluarga Jiang, Tengxi, hilang. Saat ini, Charlie Qin mempertimbangkan semua informasi penting ini, tetapi meskipun demikian, Charlie Qin masih bingung dan tidak memiliki petunjuk. Namun, ketika Charlie Qin tidak dapat memikirkan apapun, sebuah panggilan telepon mengganggu pikirannya.
Melihat ide penelepon di ponselnya, hati Charlie Qin dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, bagaimana anak laki-laki ini bisa meneleponku saat ini? Apakah perselingkuhan Suning terkait dengan anak laki-laki ini? Berpikir pada saat yang sama, Charlie Qin segera menekan tombol panggilan dan menyalakan hands-free. Halo, ini Charlie Qin. Tetapi suara malas di ujung telepon itu bercanda, Lao Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Kurasa kamu harus menghadapi beberapa hal sulit lagi. Mendengar suara ini, Charlie Qin tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menekan suaranya dan berkata, Kevin Ye, kamu masih benar. Bab 1613. Panggilan telepon Kevin Ye tidak terlalu pagi atau terlambat, tetapi saat ini, di markas besar pedang biru di ibu kota kekaisaran, apalagi Charlie Qin, bahkan Yang Jun dan Lang Ya tiba-tiba merasa bahwa masalah Huang Guoshu tidak sesederhana itu. Lagi pula, di timur, bahkan di dunia, selama itu melibatkan Kevin Ye, tidak ada hal yang sederhana. Namun, mendengarkan nada sarkastik Kevin Ye, Charlie Qin tiba-tiba menjadi santai. Meskipun hal-hal dengan partisipasi Kevin Ye akan sangat merepotkan, itu relatif mudah untuk diselesaikan. Lagi pula, menurut pendapat Charlie Qin, Kevin Ye adalah orang cabul, baik dalam kultivasi maupun dalam aspek lainnya. Dengan bantuannya, masalah apapun tidak menjadi masalah. Saat ini, hampir semua orang di ruang konferensi pedang biru mengangkat telinga mereka. Mereka sangat ingin tahu apakah monster Huang Guoshu ada hubungannya dengan Kevin Ye. Tentu saja, rasa ingin tahu ini tidak ada hubungannya dengan memecahkan suatu kasus. Itu hanya gosip. Bagaimanapun, gosip adalah naluri keempat manusia. Kevin Ye, aku ingat kau tidak berada di Laut Cina Selatan. Bagaimana mungkin kau hanya perlu 1 atau 2 hari untuk sampai di Suning? Saat ini, Charlie Qin dapat dikatakan belak-belakan, langsung bertanya tentang masalah Suning Huang Guoshu. Lagi pula, menurut pendapat Charlie Qin, Kevin Ye tidak mungkin menelepon tanpa alasan. Dan tawa Kevin Ye di ujung telepon sangat bahagia, haha, Lao Qin, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku berada di Suning? Charlie Qin tidak punya cara yang baik, aku tidak tahu, tetapi aku tahu saat kau menelepon. Bagaimanapun, kau pasti dalam masalah. Kau benar-benar orang yang merepotkan. Ceritakan padaku apa yang terjadi di Gua Shenlong di Huang Guoshu. Kau seharusnya juga berada di Gua Shenlong saat itu. Awalnya, aku masih bertanya-tanya bagaimana para turis itu tiba-tiba bisa keluar dari Gua Shenlong. Sekarang aku mengerti bahwa pasti anak buahmu yang melakukannya. Jika Kevin Ye berada di Gua Shenlong saat itu, dia memiliki kemampuan dan sarana untuk mengeluarkan ratusan turis dari gua itu. Charlie Qin tidak meragukan hal ini. Dan tawa Kevin Ye di ujung telepon semakin keras, dan bercanda, Lao Qin, kau tidak benar. Apa artinya bercanda? Aku membantumu mengatasi masalahmu. Kau tahu, jika aku tidak ada di sana, para turis itu pasti sudah mati. Baiklah, baiklah, bahkan jika kau membantu kami mengatasi masalah, bisakah kau ceritakan padaku apa yang terjadi di Gua Naga dan di mana ular itu sekarang? Perkataan Charlie Qin dapat dikatakan merujuk pada hati Sang Buddha. Bagaimanapun, menurut pendapat Charlie Qin, bahkan spesies ular Teng kuno pun tidak dapat menjadi lawan Kevin Ye. Pada saat itu, ular Teng telah ditundukkan oleh Kevin Ye atau dibunuh oleh Kevin Ye. Faktanya, Charlie Qin berharap ular itu telah dibunuh oleh Kevin Ye, sehingga dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Ular itu, aku di sini sekarang. Aku telah mengubahnya menjadi sosok manusia. Kenapa? Apakah kau ingin berbicara dengannya? Suara Kevin Ye masih bercanda, tetapi pernyataan yang tampaknya meremehkan ini jatuh ke telinga Charlie Qin dan orang-orang pedang biru, yang sebenarnya tidak demikian. Seberapa berlebihankah membantu seekor ular berubah menjadi bentuk? Mendengar ini, hampir semua pedang biru membuka mulut mereka dan tampak takut. Saat ini, di ruang konferensi pedang biru, semua orang adalah kamu. Lihat aku. Aku melihatmu. Ekspresi itu seperti wajah surga. Setelah lama terdiam, Charlie Qin terus berkata, anak muda, kau adalah tuan yang mengerikan. Kau telah meninggalkan seekor ular di sisimu. Kau. Jelas, Charlie Qin saat ini tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan Kevin Ye. Namun, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, ada apa dengan Teng Si? Aku membawa seekor harimau putih dengan dahi yang menjuntai saat pergi ke Pulau Jinyao kali ini. Aku adalah salah satu dari 4 Raja Iblis Pulau Jinyao. Aku menunggu untuk kembali dan menunggangi Lao Liu. Mendengarkan perkataan Kevin Ye, seluruh ruang konferensi pedang biru tiba-tiba terisi penuh, dan tangan Charlie Qin menutupi dadanya, seolah-olah dia telah terluka 10.000 poin. Dengan cepat menghentikan perkataan Kevin Ye, baiklah, Kevin Ye, jangan bicarakan ini, jangan katakan ini, mari kita kembali ke topik utama. Nak, saat kau menelepon saat ini, kau seharusnya tidak hanya berbicara tentang ular Teng denganku, tetapi juga air terjun Huang Guoshu seharusnya lebih dari sekadar monster sederhana yang muncul. Hei, Lao Qin adalah Lao Qin, dan analisisnya benar-benar tepat.
Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, ular tank ini hanya hidup di bawah kolam dingin Gua Shenlong sepanjang tahun, dan ada orang lain dengan ular tank ini. Sendiri. Siapa dia? Aku tidak tahu persis siapa dia, tetapi dia seharusnya adalah tetua dalam keluarga lokal di Suning, atau seseorang seperti leluhur tua. Dia telah berlatih cara sihir sepanjang tahun, dan telah menyerap banyak darah dari para perawan. Masih banyak mayat di bawah kolam dingin Gua Shenlong. Apa? Mendengar ini, ekspresi Charlie Qin sangat marah dan terkejut. Tentu saja, bukan hanya Charlie Qin, tetapi juga wajah pedang biru menunjukkan ekspresi marah. Siapa yang begitu kejam berlatih kungfu dengan kehidupan manusia sebagai kuali? Yang Jun adalah yang pertama berbicara, penampilannya benar-benar sangat marah. Saat ini, Charlie Qin segera menghubungkan semua petunjuk dan berkata, rumah Suning River, populasi yang hilang, begitulah adanya. Kemudian Charlie Qin segera mengangkat telepon, mematikan handsfree, dan kemudian berkata kepada kepala telepon, Kevin Ye, apakah kamu siap untuk memulai keluarga Suning Jiang ini? Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, mereka tidak hanya membawa malapetaka, tetapi juga beberapa perawan. Mereka terlibat dalam perdagangan penduduk di sekitar daerah wisata Huangguoshu sepanjang tahun. Banyak turis wanita yang pergi ke tempat wisata itu sendirian entah mengapa hilang. Untuk apa keluarga seperti itu menahannya? Jelas, Charlie Qin setuju dengan Kevin Ye dan mengangguk, memang, tidak perlu menahan keluarga seperti itu. Jangan bergerak saat kamu berada di Suning. Aku akan pergi ke Suning malam ini, dan kemudian pedang biruku akan menyelesaikan keluarga jahat itu. Yang dimaksud Kevin Ye adalah bahwa Charlie Qin tahu betul bahwa jika dia tidak belajar dari yang tidak diketahui, Kevin Ye tidak akan memilih untuk menelepon dirinya sendiri saat ini. Masalah Suning dapat dengan mudah diselesaikan dengan cara Kevin Ye, tetapi pengaruh menghancurkan keluarga dalam semalam terlalu besar. Oleh karena itu, masalah ini baru bisa dibenarkan jika pedang biru maju ke depan. Namun, Kevin Ye tidak setuju dengan gagasan bahwa Charlie Qin ingin keluar sendiri. Lupakan saja tentang Lao Qin, kamu masih tinggal di ibu kota kekaisaran. Akhir-akhir ini, keluarga Qinmu tidak kaya. Sebaiknya kamu biarkan Lang Ya datang ke sini. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas 3 tempat dan memiliki nama yang tepat untuk keluarga Suning setempat. Sedangkan untukmu, sebaiknya kamu mengamati dan mengamati pergerakan keluarga Liu dan keluarga Lin baru-baru ini. Mereka telah lama mengintip posisimu dalam rencana 5 tahun ke-9 keluarga Qin. Melindungi lelaki tua dari keluargamu adalah apa yang perlu kamu lakukan sekarang. Kata-kata Kevin Ye membuat hati Charlie Qin bergetar. Saat ini, Charlie Qin meletakkan telepon dengan santai. Dia tidak bisa tenang dan berkata, keluarga Liu, keluarga Lin. Bab 1614. Sekarang, karena kemunculan Kevin Ye dan Charlie Qin, seluruh pola timur berubah. Baik keluarga emas dari ibu kota kekaisaran dan beberapa keluarga kecil di daerah setempat berada dalam keadaan yang genting. Hanya dalam waktu 1 tahun, pedang biru yang dipimpin oleh Charlie Qin, dengan kerja sama Kevin Ye, telah menyapu Yunnan Selatan dan selatan Sungai Yangtze. Sekarang, seluruh kekuatan klan timur tertinggal di utara dan barat laut. Saat ini, klan-klan ini, yang telah saling terkait selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di timur, merasa bahwa pedang tajam tergantung di atas kepala mereka, dan pedang ini mungkin kapan saja dan di mana saja jatuh dan potong kepalamu. Terutama di kerajaan utara, setelah Charlie Qin dan pedang biru mengatur ulang 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, kerajaan utara secara alami menjadi target berikutnya dari pedang biru. Selain itu, sebagian besar dari 6 klan di kerajaan utara memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Bai. Oleh karena itu, ibu kota kekaisaran dan 10 keluarga emas teratas saat ini sudah merasakan adanya bahaya, dan tindakan mereka terhadap keluarga Qin telah maju ke jadwal. Di antara mereka, keluarga Lin dan keluarga Liu adalah yang paling aktif. Adapun keluarga Jiang di Suning, itu hanya keluarga kecil yang bunuh diri. Namun, pengaruh keluarga Jiang di Suning masih cukup kuat. Kalau tidak, Jiang Tianan tidak akan terlibat dalam perdagangan penduduk di tempat ini selama bertahun-tahun. Setelah insiden Huangguoshu, malam Suning tidak begitu sepi. Bagi orang-orang biasa di Suning, monster di Gua Naga adalah lelucon. Bagaimanapun, mereka telah tinggal di Suning selama bertahun-tahun dan tidak pernah mendengar monster muncul di sini. Berita yang mengejutkan itu hanya pembicaraan penduduk setempat setelah makan malam. Namun, opini publik tentang monster ini memiliki dampak besar pada industri pariwisata Huangguoshu. Kota wisata yang awalnya ramai menjadi dingin dan sunyi setelah bekerja semalaman. Saat ini, hotel bernama Sal di Suning juga sangat dingin, dengan sedikit wisatawan. Namun saat ini, staf hotel SAL tidak tahu bahwa monster dalam rumor itu sekarang tinggal di hotel mereka, dan itu sangat megah. Tentu saja, ular tank saat ini cantik dan menawan. Tidak ada yang akan mengasosiasikan gadis secantik itu dengan monster. Di lantai 6 hotel SAL, Kevin Ye berdiri di dekat jendela dan menatap Suning yang tertekan. Perasaan tak berdaya tiba-tiba melonjak ke dalam hati Kevin Ye.
Bagaimanapun, dulunya sangat makmur di sini, tetapi sekarang sangat dingin. Berdiri di samping Kevin Ye, Mia Fang terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, pasang surut, apakah orang di dasar kolam dingin sudah ditemukan? Jelas, Mia Fang sangat khawatir dengan monster tua yang melarikan diri itu. Bagaimanapun, orang ini adalah orang yang kejam. Dia akan dibasmi suatu hari sebelum dia dibunuh. Berapa banyak orang yang akan dianiaya olehnya? Atas pertanyaan Mia Fang, Kevin Ye hanya berkata sambil tersenyum tipis, aku menemukannya, tetapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Kenapa? Lana Qin di samping tidak bisa menahan diri untuk bergumam, orang seperti dia yang tak terhitung jumlahnya harus masuk neraka lebih awal, Namun, Kevin Ye berkata, identitas orang tua itu tidak biasa, dan dia juga anggota keluarga Suning. Jika kita mengambil tindakan langsung, kita akan mendapat sedikit masalah. Meskipun kita tidak takut dengan masalah duniawi ini, tidak baik melakukan hal-hal seperti itu terlalu banyak. Setelah itu, Kevin Ye menghentikan suaranya dan berkata, tunggu sebentar, pedang biru akan mengiring seseorang untuk datang besok pagi, dan kemudian masalah di sini akan diselesaikan oleh mereka. Pedang biru. Lin Sai Ling tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, itu juga, mereka bertanggung jawab atas masalah ini di departemen penuh waktu, atau biarkan mereka mengambil alih masalah ini. Mendengarkan kata-kata Lin Sai Ling, Kevin Ye mengangguk, lalu menoleh dan berkata, di mana Niu Niu? Lin Sai Ling tersenyum manis dan berkata, gadis kecil itu sudah gila seharian dan lelah. Sekarang dia seharusnya tertidur dan tengsi bersamanya. Ular. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di sekitar Kevin Ye, dan wajah ular tengsi, yang tampak seperti Zheng Qianrou, muncul di depan Kevin Ye. Harus kukatakan bahwa penampilan Tengsi benar-benar cantik, dan bahkan lebih cantik dari Zheng Qianrou. Tidak heran bahwa sepanjang perjalanan kembali, Niu Niu telah terjerat dengan Tengsi. Melihat Kevin Ye, ular Teng tidak berani membuat kesalahan saat ini. Dia hanya berdiri di samping dengan hormat dan berkata, apakah kamu tahu apa yang aku panggil? Jelas, Tengsi tampaknya masih takut pada Kevin Ye. Bagaimanapun, orang yang dapat melepaskan api kekacauan itu jelas bukan orang biasa. Pemuda di depannya tampak muda, tetapi metodenya mengerikan. Saat ini, Kevin Ye menyipitkan matanya dan menatap ular itu seperti ini. Untuk waktu yang lama, Kevin Ye berkata, tidak ada yang istimewa tentang memanggilmu ke sini. Hanya saja ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Ayolah, Benedict. Klan ular Teng termasuk dalam spesies naga, yang merupakan peninggalan zaman kuno. Menurut kebenaran, kamu seharusnya tidak tinggal di dunia manusia. Siapa yang membawamu ke dunia ini? Kevin Ye sudah lama memikirkan hal ini. Bagaimanapun, mustahil bagi ras kuno ini untuk menerobos larangan 9 alam untuk datang ke dunia ini. Selain itu, dia sama sekali tidak bisa melakukan ini. Namun, pertanyaan Kevin Ye, Tengsi benar-benar tidak bisa menjawabnya. Huyen Gong, aku tidak tahu mengapa aku ada di sini. Sejak aku menetas dari cangkang telur, aku telah tinggal di bawah kolam dingin Gua Shenlong. Mengenai siapa yang membawaku ke sini, aku tidak tahu. Mendengarkan kata-kata Tengsi, Kevin Ye menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, mari kita bahas pertanyaan berikutnya. Apakah kamu tahu siapa pria yang bersamamu? Ular Teng berpikir sejenak dan berkata, yang dikatakan Gong seharusnya Jiang Li. Dia datang ke kolam dingin Gua Shenlong 100 tahun yang lalu. Untuk kolam dingin ini, aku bertarung dengannya, tetapi aku tidak menang, jadi dia tinggal di bawah kolam dingin sepanjang waktu. Karena hibernasi sepanjang tahun, aku jarang berhubungan dengannya. Menurut pendapat manusia, dia dan aku hanyalah tetangga. Jiang Li. Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan nama itu, dan kemudian matanya tiba-tiba menyipit, dan matanya perlahan dan santai memancarkan cahaya aneh. Tetapi ketika Kevin Ye hendak bertanya apa yang harus ditanyakan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bahkan Lin Sai Ling, Mia Fang, dan yang lainnya berubah beberapa kali. Naik turun, seseorang datang. Mata indah Lin Sai Ling bergerak lembut, berkata. Kevin Ye menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tidak dangkal bagimu untuk mengolah dirimu sendiri. Kamu seharusnya berasal dari gerbang surga yang tersembunyi. Orang-orang yang mencari ketenaran ini benar-benar tidak tahu siapa yang datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Jelas, Kevin Ye sangat tidak disukai oleh orang-orang dari gerbang surga yang tersembunyi. Bagaimanapun, orang-orang ini datang untuk menjauhi saat ini. Selain melenyapkan iblis dan membela Taoisme, mereka semua adalah basa-basi, yang membuat orang kesal.